Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentral Menyambut Insan Serablawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ke Kumbung Insan yang sederhana ini ya guys ya. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semua, terutama buat para pemula dalam budidaya jamur tiram dan para pemula teman-teman yang sedang mencari inspirasi usaha. Semoga dengan menonton video-video yang Insan buat, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan motivasi dalam menjalankan usaha ya guys ya. Nah, ini dia koleksi jamur Insan guys. Bang, kita mau bahas pertanyaan yang ada di kolom komentar lagi Bang ya. Bang, kenapa backlog permukaan backlogku mengeras Bang? Nah, seperti itu ya guys ya, mengeras seperti batu. Jadi banyak ya guys ya pembahasan tentang budidaya jamur tiram ini, soal kendala-kendalanya, soal masalah-masalahnya, soal kontaminasi, perawatan, kemudian nutrisi, pengolahan. Jadi banyak guys ya. Di video Insan, di Beranda Insan ini udah 700-an video membahas tentang permasalahan dan tutorial budidaya jamur tiram. Oke guys, kita langsung masuk ke tema pembahasannya, kenapa permukaan backlog itu mengeras. Nah, ini ada dua pembahasan ya guys ya. Yang pertama itu adalah saat teman-teman itu masih beli backlog, dan yang kedua adalah saat teman-teman buat backlog sendiri. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih membeli backlog, kalau permukaannya mengeras itu kenapa, dan teman-teman yang buat backlog sendiri itu saat permukaannya mengeras itu apa yang salah. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi dan bagaimana cara menanganinya lah, seperti itu akan Insan beritahu cara penanganannya supaya teman-teman tidak kebingungan. Karena kalau saat backlog mengeras itu otomatis pertumbuhan jamur akan terhambat guys. Dampaknya itu ya guys ya. Jadi kalau permukaan backlog mengeras, pertumbuhan jamur akan terhambat karena pinhead tidak bisa menembus bagian permukaan backlog yang mengeras. Seperti ini kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini keras tapi masih bisa kita tekan-tekan seperti ini guys. Nah, ini keras tapi masih bisa kita tekan gini, masih dia ada apalah ya, ada lembek-lembeknya lah ya, tapi tidak lembek kali. Jangan sampai lembek kali guys, bahaya. Nah, yang pertama adalah kalau teman-teman beli, kenapa permukaannya mengeras itu karena ada faktor dari pencampuran media guys. Nah, jadi saat proses pembuatan backlog itu ada bahan yang dinamakan kapur gypsum. Nah, jadi teman-teman itu tahu lah ya, kapur gypsum itu adalah kapur yang digunakan untuk bahan bangunan. Nah, tujuannya penggunaan kapur gypsum itu adalah untuk memperkeras dan memperpadat backlog. Nah, jadi kalau teman-teman beli backlog di supplier itu dia keras-keras, padat-padat, bagus-bagus, katanya semakin padat semakin bagus. Apakah benar? Nanti akan kita bahas di video yang berikutnya. Nah, jadi itu karena penggunaan kapur gypsum ya guys ya, makanya permukaan backlog mengeras. Nah, biasanya penggunaan kapur gypsumnya ini terlalu banyak, jadinya saat berada di backlog dia akan menjadi keras seperti batu. Nah, dan kemudian apa dampaknya ya, jamur tadi nggak bakalan mau tumbuh guys ya, bakalan lama dia tumbuhnya kalau menggunakan kapur gypsum dan sampai backlognya permukaannya itu mengeras. Jamur bakalan susah tumbuh ataupun pertumbuhannya bakalan terhambat. Nah, ataupun kalau teman-teman buat backlog, bang aku nggak pakai gypsum, kenapa permukaan backlogku juga mengeras? Berarti teman-teman itu backlognya kurang siram guys. Jadi diusahakan permukaannya ini harus agak sedikit lembab, tapi ya dipegang gini nggak basah guys ya. Nah, dipegang gini dingin lah, jangan dipegang gini tuh nggak ada lembab-lembabnya. Nah, pastikan dalam satu hari itu ada lembabnya, ada basahnya, supaya dia bisa memancing pinhead keluar. Nah, seperti itu guys. Kemudian bagaimana cara penanganannya bang? Bang aku beli backlog nih tapi permukaannya keras, mungkin dia pakai gypsum. Bagaimana nih bang cara penanganannya? Dan teman-teman bisa korek guys ya, bisa kikis. Biasanya itu di bagian permukaan yang terkena air aja. Nah, kikis bisa menggunakan pisau cutter, bisa menggunakan sendok. Kalau keras ya bisa dipotong aja langsung guys ya, gini serap. Tapi jangan banyak-banyak, nanti terbuang sayang ya guys ya. Ataupun cara kedua, udah bagian depannya ini ditutup
kalian buka bagian belakang guys. Nah, jadi bagian belakangnya ini, nah itu silahkan dijebol. Nah jadi dia jamur tiramnya bakalan tumbuh dari belakang guys. Nah kalau bagian depannya itu keras, teman-teman bisa menumbuhkan dari belakang. Nah jadi itu ya guys ya, jadi jangan panik. Kalau teman-teman yang udah subscribe channel Insan, silahkan tulis saja di kolom komentar pertanyaan kalian apa. Kalau misalkan belum pernah Insan bahas ataupun belum pernah Insan jawab, mudah-mudahan kalau terbaca Insan bisa Insan buatkan videonya lebih jelas dan lebih gamblang. Nah seperti itu ya guys ya. Kalaupun nggak Insan balas, berarti Insan udah pernah buatkan videonya. Teman-teman silahkan cek aja dulu di beranda, siapa tahu kalian bisa jumpa dengan videonya ya guys ya. Nah kita jumpa di video berikutnya lah ya guys. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.